Makanya bunda sayang, kalau udah masuk Sya'ban, banyak beramal, banyak berdoa. Banyak beramal sebagai bagian untuk apa? Menguatkan Ramadan. Betul gak? Banyak doa agar kita mendapatkan keberkahan dengan adanya Sya'ban ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Satu lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan. Kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir makin disayang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang menyimak, baik offline maupun online, mudah-mudahan hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha pemilik takdir. Dan Allah yang maha pemberi takdir terbaik untuk kehidupan kami. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kecuali semua yang terjadi pasti atas izin-Mu. Pasti atas kehendak-Mu. Dan pasti sudah tercatat dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami untuk sampai lagi ke masjid ini. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, jadikan majelis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan majelis ilmu kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedih, bahagiakan hatinya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya masa lalu yang buruk, hapuskan keburukan. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan kami mendapatkan hajatnya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Tambahkan hikmah di hati kami.
Jadikanlah dengan taklim pagi ini semua urusan kami makin baik ya Allah. Makin mudah, makin lancar. Makin membuat kami semakin yakin denganmu ya Rabbal Alamin. Rabbana zidna ilman, warzuqna fahman, radina billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita. Seperti biasa kita baca doa sama-sama. Yang pertama doa agar semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Doa mudah-mudahan kita semua kelak ditakdirkan kumpul lagi di surganya Allah. Doa mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita semua mendapatkan keberkahan. Dan umur kita disampaikan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita baca doanya, ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, para gurunya, para semua anggotanya, jamaahnya. Tolong aminkan sama-sama. Semoga majlis ini Allah rahmati. Semoga majlis ini Allah berkahi. Semoga majlis ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan kita semua jamaahnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan.
Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya hari ini? Tiga baris pertama semangat. Tiga baris selanjutnya ngahulang. Yang di belakang naon sih ayan gitu. Coba diulangi lagi. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah. Allah. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Takbir. 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 Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan yang hadir tambah sehat badannya. Tambah berkah rezekinya. Tambah banyak uangnya. Tambah lapang hatinya. Tambah soleh suaminya. Yang tidak punya jangan ya. Ini amin yang mana itu nggak tahu tuh. Alhamdulillah, senang sekali Bunda, sayang. Hari ini kita bisa hadir lagi di kajian Muslimah Majelis Ta'lim As-Sakinah. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan senantiasa mengantarkan kita menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi hari ini kita sedang berada di bulan apa? Sya'ban. Sudah masuk bulan apa? Sya'ban. Ustadz Hilman, apa yang menjadi istimewa di bulan Sya'ban? Tulis. Setidaknya ada 4 keistimewaan yang harus Bunda pahami ketika memahami bulan Sya'ban. Ada berapa? 4. Ada 4 keistimewaan bulan Sya'ban yang harus menjadikan kita bisa lebih semangat untuk menghadirkan kebaikan. 4 keistimewaan Sya'ban. Yang pertama, Bunda sayang, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal. Diangkatnya apa? Amal. Jadi setiap amal kita dalam setahun itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ada yang menyebutkan di malam nisfu Sya'ban, ada yang menyebutkan sampai akhir bulan Sya'ban. Pada prinsipnya berarti kita pengen di bulan saat amal ini diangkat kita semua dalam kebaikan. Betul apa betul? Jangan sampai di bulan waktunya kita diangkat amal, tapi ternyata kita masih tenggelam dalam keburukan. Makanya izin Bunda, sayang, Teteh, kalau udah masuk bulan Sya'ban, perbanyak amal solehnya. Agar kemudian saat amal ini diangkat, kita dalam keadaan soleh. Makanya mohon maaf, ya, yang masih suka berbuat dosa, berhenti. Yang masih berbuat maksiat, berhenti. Yang suka ngomongin orang, yang punya salah sama orang, minta maaf. Yang barangkali orang pernah nyakitin kita, diapain? Dimaafkan. Jadi semua amal baik kita itu harus dikuatkan, dikencengin. Karena di bulan Sya'ban ini, bulan diangkatnya apa? Amal. Termasuk nanti ya, kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, isilah malam itu dengan amal soleh yang lebih banyak. Agar kemudian kita tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang datang itu, kecuali untuk menghadirkan amal terbaik. Setuju? Karena izin ya, ada yang bertanya, Ahilman, apa alasan kenapa Allah itu masih memberikan umur kepada kita? Sering saya sampaikan, setidaknya ada 2 alasannya. Jadi kalau Bunda, Teteh, sayang, sampai hari ini masih diberikan umur, kira-kira alasannya apa sih? Ada 2. Yang pertama, karena Allah tahu
amal kita masih sedikit. Sehingga Allah berikan umur agar di sisa umur ke depan kita banyak mempertambah bekal amal kita. Betul apa betul? Yang kedua, boleh jadi alasannya karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan umur kepada kita agar di sisa umur ke depan kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Hanya dua. Satu, karena amalnya dikit. Dua, karena dosanya banyak. Kira-kira yang di sini masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau dilihat dari wajahnya agak mengkhawatirkan ini ya. Ahilman, sepertinya kita masuk dua-duanya, betul? Bicara amal nggak banyak-banyak banget, betul? Bicara dosa banyak banget. Maka Allah berikan waktu kepada kita agar di sisa umur ke depan kita bisa menambah bekal amal kita dan bisa banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya izin ya, Bunda sayang, ada dua istilah yang sering dianggap sama padahal maknanya beda. Dua istilah sering dianggap sama padahal maknanya beda. Apa itu A? Yang pertama ada yang disebut dengan usia. Yang kedua ada yang disebut dengan umur. Satu apa? Usia. Dua? Coba menurut Bunda, sayang, Teteh, usia dengan umur sama apa beda? Kan udah dijelasin tadi bedanya. Masih kene ngaulang kene. Naonnya. Kan kata Ahilman tadi udah dibilangin, sama apa beda? Nah masih ngahulang wae atuh. Aya masalah naon sih di imah teh? Kan ceka tadi usia umur beda, ditanya beda apa sama beda? Naonnya? Da asa beda. Sok, usia umur sama apa beda? Di mana bedanya? Biar cepat, bedanya di situ. Di mana bedanya? Udah nggak usah berantem ya, nggak usah kegigir. Jawab beda tuh, nggak usah gitu, nggak usah. Sama apa beda? Di mana bedanya? Catat ya. Usia itu hitungan angka. Usia itu hitungan angka. Didasarkan dari kapan dia lahir sampai dia meninggal. Itu namanya apa? Usia. Misal. Ahilman kira-kira usianya berapa sekarang? Eta nu ngajawab 40 menit polos 40. Emang setua itu? Kan enggak dong. Ente kan? Berapa? Tuh. Ya, dengerin. Hah? Ibu, nih. Kalau geng besti mah ada fans garis keras Ahilman banget. Mereka mah sampai tahu tahunnya berapa lahir tahu. Ibu juga di sini beda-beda usianya kan? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, 60, 70. Coba, ada yang paling izin ya? Yang paling sepuh di sini tahun berapa kira-kira? Coba, Bunda berapa tahun? 74. Masya Allah. Bunda berapa? 70. 74, 70. Ayo deh. Ibu berapa? 64. Kok kayak 63? Beda setahun. Oh iya. Bunda berapa? 70, 64, 70. Ada lagi? Bunda sayang berapa? 67. Masya Allah. Cukup ya. Kela. Lamun dihitung kabel liur. Iya. 67, 6, 70, 64, 74, 70.
5 orang yang tadi Ahilman sebut nanti dapat masing-masing 100.000 rupiah dari Ahilman ya. Bunda tolong disiapin uangnya. Minta tolong ke Bu Wita. Pinjam dulu. Siapin sekarang. Pokoknya mah ngomong we uang dari mana liur kan? Enggak, tapi benar. Karena mohon izin ya. Mohon izin, ini sesuatu yang saya tuh iri sama yang senior, betul? Karena Ahilman belum tentu nyampe. Betul? Dan usia itu adalah anugerah dari Allah. Betul? Maka mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan usianya panjang. Ya. Ada kan? Iya. KTM heula we ayeuna. Oke. Nah, ada yang kedua namanya umur. Namanya apa? Kalau umur itu artinya hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Aya naon didinya? Aman. Oh, berisik. Engke bagi 2 jeung urangnya 50. Eta cek temanna bagi 2 jeung urang cenah. Keur ongkos. Salah. Bukan 70 berapa? Hah? Oh lahirna 1970. Bener dah ieu mah. Oh iya. Baik atulah, tenan naon. Balikin deui duitna. Tenan naon. Jadi oh lahirna 1970. Bukan 70 tahun, bukan. Makanya Ali kok kayaknya enggak. Kayaknya enggak segitu gitu loh. Tapi jadi kalau lahir 70 berarti tahu usia berapa sekarang? 54. Betul? Yang geus dibahas lah ada. Terpenting-penting amat sih sebenarnya mah. Nganu penting tes 100.000 rupiah eta nu eta jadi kudu jelas. Udah. Tetap. Ibu saya kasih karena kejujuran ibu. Walaupun ibu di awal rada nggak bohong, tapi ibu jujur karena ibu tidak mau jadi dosa ya. Karena bulan Sya'ban sieun si ibu teh cenah. Sieun udah bohong. Gara-gara 100.000 meni sieun gara-gara. Dah, usia iya saya. Memang enggak di absen gitu henteu. Lamun di absen usia kabeh jadi lieur kana. Dan ini bukan bagi-bagi bansos bukan ya. Bukan. Karena udah selesai. Udah tutup. Nanti ya mau nyari yang ini. Yang paling muda datang ke sini ada enggak? Iya. Udah. Ibu yang paling muda. Mana bapana? Ka bapana we menta. Punya ka lieur atuh da age. Ada enggak yang bawa tapi enggak ada bapaknya ya teh? Itu yang penting. Astagfirullahaladzim. Iya teh. Kecan mulai geus ngomongkan duit tuh da. Nah, duit temen lieur ieu mah astagfirullahaladzim. Apa? Ada juga sama. Kayak jajannya di payung. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh imang ngaji teh meni tekor kieu. Duit. Enggak yang deg-degan istri saya. Kieu sih ngaji teh cenah. Kieu ngaji teh cenah. Bunda mah nggak tahu ini mah yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih banyak. Di luar ini berapa banyak yang sering saya kasih. Astagfirullahalazim. Istighfar Bu. Astagfirullah.
Lanjut. Sampai mana tadi teh? Usia artinya hitungan apa? Angka. Umur artinya apa? Hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Ada nggak? Contoh, guru kami Ustadz Arifin Ilham misalnya. Beliau wafat di usia 49 tahun. Tapi sampai hari ini umurnya masih ada atau tidak? Masih. Karena keberkahan ilmunya, kebermanfaatan zikirnya masih sering kita rasakan. Betul? Kalau Bunda dengar zikir ini pasti yang teringat Ustadz Arifin. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Usianya 49 tahun beliau wafat, tapi umurnya sampai sekarang masih terasa. Betul? Ada guru kami yang lain misalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Beliau wafat di usia 42 tahun. Tapi sampai sekarang kita kalau dengar zikir, solawat yang beliau baca, pasti yang teringat beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Usianya boleh pendek tapi umurnya panjang. Betul? Mohon maaf. Kita berharap sama Allah. Ahilman misalnya usia masih 33. Tapi mudah-mudahan umurnya panjang karena ada manfaat yang diberikan. Betul? Makanya Bunda, usia itu Allah yang menentukan. Umur itu kita yang mengusahakan. Makanya Bunda mau seperti apa hidupnya tergantung Bunda. Dan yang paling penting bukan hanya hidup Bunda di dunia, tapi yang paling penting apa yang akan Bunda dapatkan setelah Bunda enggak ada lagi di dunia. Orang mengenang kebaikan kita atau keburukan kita. Orang ingatnya kebaikan kita atau keburukan kita. Betul? Maka kita minta sama Allah agar usia kita panjang dan umur kita panjang. Bukan hanya minta usia panjang tapi umur yang panjang. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun, apa doanya? Panjang. Gitu kan? Nges dah. Data ulang tahun tuh iya mah. Jadi ternyata umur itu sangat penting. Dan kalau sudah masuk bulan Sya'ban, diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bulan Sya'ban itu mulia atau bulan Sya'ban itu istimewa karena bulan Sya'ban itu nama lainnya adalah Lailatul Doa. Apa? Apa artinya? Bulan diharapkan banyak berdoa. Tuh. Bulan diharapkan banyak apa? Diharapkan doa. Masya Allah. Makanya Bunda sayang kalau udah masuk Sya'ban banyak beramal, banyak berdoa. Banyak beramal sebagai bagian untuk apa? Menguatkan Ramadan. Betul gak? Banyak doa agar kita mendapatkan keberkahan dengan adanya Sya'ban ini. Maka nanti yang ketiga, Sya'ban ini sangat istimewa karena Sya'ban ini bulan disunnahkan puasa sunnah yang paling banyak. Jadi puasa sunnah yang paling banyak itu di bulan apa? Sya'ban. Jadi Nabi SAW itu paling banyak menghadirkan puasa sunnah di bulan apa? Sya'ban. Agar apa sih? Agar persiapan untuk bertemu dengan apa?
Ramadan. Kalau orang di Rajabnya, di Sya'bannya tidak menghadirkan puasa sunnah, nanti pas Ramadan kaget. Betul? Lihat kecoa, kebayang korma. Gitu. Tara puasa sunnah teh ya. Jadi puasa teh berat gitu. Lihat tali sepatu terbayang mie golosor gitu tuh. Jadi tidak terlatih puasanya. Tapi mohon maaf ya, puasa itu kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, biasa. Tapi yang paling penting dari puasa itu justru menahan keburukan untuk kita hadirkan. Betul? Makanya ketika masuk Sya'ban, dia latihan puasa sunnah. Perbanyak. Termasuk izin bunda sayang, kalau masih ada yang punya hutang puasa, bayar. Itu hukumnya wajib. Betul? Jangan sampai keteter waktunya dan keburu masuk bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban itu istimewa karena di bulan ini bulan yang diperintahkan memperbanyak puasa apa? Sunnah. Dan yang keempat, istimewanya bulan Sya'ban, ternyata bunda, bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya ayat perintah sholawat. Masya Allah. Diturunkannya ayat perintah apa? Ayat sholawat. Masya Allah. Berarti poinnya, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, perbanyak apa? Sholawat. Maka wajar ya. Ya, ada keterangan yang menyebutkan Rajab ini bulannya Allah. Sya'ban ini bulannya Rasulullah. Ramadan ini bulan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab bulannya Allah, memperbanyak kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Sya'ban bulannya Rasulullah, memperbanyak sholawat. Dan nanti Ramadan puncaknya kita panen dengan semua amal-amal yang lain. Makanya bunda kalau udah Sya'ban banyak sholawat. Suka sholawat. Sholawat itu penting atau tidak? Penting. Saking pentingnya perintah sholawat itu bukan hanya manusia yang bersolawat, tapi Allah pun bersolawat. Betul? Para malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat. Betul? Malaikat bersolawat. Betul? Seluruh makhluk di alam semesta ini bersolawat. Bahkan disebutkan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam hadis kursinya, aku tidak akan menciptakan alam ini. Justru aku menciptakan alam ini karena aku sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya solawat. Ibu mau hati tenang, solawat. Mau urusan lancar, solawat. Mau rezeki itu berkah berlimpah, solawat. Punya hajat, punya kepengen, solawat. Makanya ada istilah, kalau pengen sesuatu, solawatin aja. Betul? Kalau lihat rumah bagus, tanya heula imah saha, lain. Tanya heula imah saha, etat. Solawatin, betul? Kalau ada mobil bagus, solawatin. Kalau ada laki-laki kasep, soleh, bager, dikumahakeun solawat. Jadi semua hajat kita, semua kepengen kita, insya Allah ya hadirkan solawat. Makanya ibu sering solawat, sering. Mumpung bulan Sya'ban, pas masak solawat. Ternyata bunda, masakan yang dipakein solawat sama yang enggak tuh beda loh. Beda enggak? Makanya bunda pas goreng tempe ya, solawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin. Enak gak? Tapi tinggal di tempe nak.
Bisi tutung. Tapi biasanya lamun tutung ibu angkat kan, kasih ke suami. Ayah, ini tempe gorengnya. Ditanya ku si ayah, nah betutung kieu, tempe solau. Da ibu lalainya gara-gara solawat, betul nggak? Tapi kan urusan tempe mah nggak usah jadi berantem, betul? Ibu punya anak kecil, solawatin. Ternyata anak yang suka disolawatin sama orang tuanya, kecenderungan akan punya IQ yang lebih baik dibanding yang tidak pernah disolawatin. Makanya ibu kalau pengen punya anak yang pintar, solawat. Ini mah kadang-kadang orang tuanya bukan solawat. Kadang-kadang nyanyi. Kita. Nyanyi itu nyanyi naonnya. Kita. Pernah sekali. Iya. Aku pergi dari Jakarta. Liar ya mata. Terus eta budak keur sare. Asup repna, apal teh repna kumaha? Cukup. Budakna kabalangkeun. Da semangat teuing nyanyi jugi-jagi-jugna. Pokoknya mah apa-apa teh sekarang mah lisan teh banyakin apa? Sholawat. Ini mah galau dikit, harusnya kan sholawat. Ini kadang-kadang nyanyi lagi. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang lihat ada arapal lagu kieu mah arapal. Ayeuna mah sekarang mah banyakin apa? Kira-kira bunda yang hari ini Allah izinkan bertemu Sya'ban istimewa atau tidak? Setidaknya ada 4. Pulang dari sini tolong dipastikan. 1, Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. 2, Sya'ban itu bulan diharapkan apa? Doa. 3, Sya'ban itu diperbanyak puasa sunnah. Dan yang keempat, Sya'ban itu diturunkannya ayat perintah apa? Sholawat.